Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari turunan fungsi trigonometri yang merupakan materi matematika permulaan kelas 12. Untuk turunan fungsi untuk kelas 12 fokusnya adalah di turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya kita sudah pelajari turunan fungsi aljabar di kelas 11. Berkaitan dengan keduanya nih, apakah fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri, kita perlu pahami bagaimana definisi turunan, bagaimana rumus praktisnya, dan bagaimana penggunaannya. Untuk pada bagian pertama ini, supaya nanti ketika belajar turunan fungsi trigonometri lebih lancar, kita pelajari dulu turunan fungsi aljabar, yaitu yang berkaitan dengan definisi turunan, rumus praktis, dan persamaan garis siku. Turunan menurut definisi dapat dituliskan sebagai bentuk limit dari fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Itu merupakan turunan dari fx yang biasa ditulis dengan f aksen e. Contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat min 3x plus 4. Maka penyelesaiannya atau solusinya adalah kita cari dulu fx plus h, karena menurut definisi turunan fx adalah aksen x didefinisikan sebagai limit dari fx plus h dikurang fx dibagi h untuk h mendekati 0. Maka kita cari dulu fx plus h-nya, yaitu setiap ada x ganti dengan x plus h. Setelah itu kita uraikan dulu x plus h kuadratnya menjadi x kuadrat plus 2x h plus h kuadrat. Begitu juga min 3 kali x plus h-nya nanti dikalikan keluar menjadi min 3x, h kali min 3 menjadi min 3h plus 4. Setelah itu 5x kuadratnya ini x kuadrat dikalikan keluar menjadi 5x kuadrat plus 10x plus 5h kuadrat. Sedangkan yang ini tadi tetap min 3x min 3h plus 4. Setelah itu kita gabungkan fx plus h dikurang fx. Fx plus h-nya diperoleh dari yang ini. Kemudian min fx diperoleh dari rumus aslinya. Setelah itu ada beberapa unsur yang sama bisa kita coret di sini. Misalnya ini ada min 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat akan habis. Kemudian min 3x-nya dikurangi oleh min 3x akan habis. Dan plus 4-nya ini juga akan dikurangi oleh plus 4 akan habis, sehingga sisa 10x plus 5h kuadrat min 3h. Setelah itu dimasukkan ke rumusnya limit fx plus min fx-nya bisa diganti dengan 10x plus 5x kuadrat min 3 dibagi h. Kemudian setiap unsur ini dibagi h akan diperoleh nih, hanya habis h kuadrat menjadi h saja, min 3 menjadi min 3. Setelah itu hanya diganti dengan 0, maka diperoleh 10x min 3. Itulah turunan dari 5x kuadrat min 3x plus h dengan menggunakan definisi. Turunannya menjadi 10x min 3. Berikutnya, nilai turunan fungsi di X sama dengan C adalah f aksen C sama dengan limit dari fc plus h dikurang fc dibagi h untuk h mendekati 0. Contoh, diketahui fungsinya fx sama dengan 5x kuadrat min 3x plus 4. Tentukan nilai limit dari f2 plus h dikurang f2 dibagi h untuk h mendekati 0. Solusinya adalah bentuk ini merupakan bentuk turunan, di mana x-nya diganti 2, turunan fx di mana x-nya diganti 2 menjadi f aksen x mestinya menjadi f aksen 2.
yang bisa didefinisikan sebagai limit F2 plus H dikurang F2 dibagi H bila H mendekati 0. Karena sebelumnya sudah kita tentukan turunan dari Fx sama dengan 5x kuadrat min 3x plus H, yang mana hasilnya adalah F aksen X sama dengan 10x min 3, maka limitnya ini kita tinggal mengganti saja X diganti dengan 2 menjadi 10 kali 2 dikurang 3 sama dengan 20 dikurang 3 atau sama dengan 17. Selanjutnya kita lanjutkan dengan rumus praktis turunan. Jika ada Y sama dengan A plus B, maka turunannya atau Y aksen adalah sama dengan A. Jadi B-nya habis, kemudian AX-nya menjadi A saja. Untuk yang kedua yaitu untuk Y sama dengan AX pangkat N. Turunannya adalah A-nya tetap, N-nya turun, kali X pangkat N dikurang 1. Yang ketiga, jika ada Y sama dengan U kali V, di mana U-nya ini fungsi X, V-nya juga merupakan fungsi X, maka Y aksen turunannya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Dan yang keempat untuk pembagian yaitu U per V. Rumusnya mirip dengan bentuk perkalian, cuma bedanya di sini kalau perkalian tandanya positif, kemudian pada pembagian ini tandanya negatif dibagi dengan V kuadrat atau penyebut dikuadratkan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu bentuk Y sama dengan U pangkat N. Turunannya menjadi N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen adalah turunan dari U itu sendiri. Sebagai contoh, tentukan turunan dari fungsi berikut. Ada 4 soal, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Y sama dengan 2 per 3x pangkat 4 min 7x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 6x plus 8. Untuk yang pertama ini bentuknya belum normal, maka ini harus kita normalkan. Per X pangkat 4 nya kita ganti menjadi bentuk perkalian, yaitu X pangkat negatif 4, sedangkan yang belakang tetap. Kalau bentuknya sudah normal, maka bisa digunakan rumus yang kedua tadi, yaitu AX pangkat N. Berarti A-nya adalah 2 per 3 X pangkat N. N-nya di sini adalah min 4, menjadi 2 per 3-nya tetap, N-nya turun, min 4-nya turun, X pangkat min 4 min 1. Min 7 tetap, 3-nya turun, X pangkat 3 dikurang 1. Juga ya, 5x kuadrat menjadi 5 kali 2 dikali X pangkat 2 min 1. Min 6x menjadi min 6, sedangkan 8-nya turunannya adalah 0 atau tidak dituliskan. Sehingga tinggal disederhanakan saja. Min 4 dikalikan 2 dapat min 8 per 3 kali X pangkat min 5, yaitu min 4 dikurang min 1 dapat min 5. Min 7 kali 3 dapatnya menjadi min 21x kuadrat, yaitu dari 3 min 1 plus 5 kali 2 10, 2 dikurang 1 1 dikurangi 6. Selanjutnya tulisan 10x pangkat 1-nya ini tidak usah ditulis pangkat 1-nya, sedangkan X pangkat min 5-nya kita tulis jadi pangkat positif, ditulis di bagian penyebut. Selanjutnya soal yang kedua tadi, yaitu Y sama dengan 2x pangkat 3 min 5x plus 3 kali X kuadrat plus 3x min 7. Ini adalah bentuk perkalian, yaitu U kali V, di mana turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen. Yang depan ini kita anggap U, yang belakang ini dianggap V, sehingga nanti yang ini U, yang ini V, sehingga nanti U aksennya adalah turunan dari ini 2 kali 3 yaitu 6x
pangkat 2 min 5. Sedangkan V aksennya adalah 2X plus 3. Maka turunannya menjadi U aksen yaitu 6X min 5 kali V ditambah U kali V aksennya 2X plus 3. Selanjutnya bisa kita kalikan satu persatu, misalnya yang ini yaitu 6X kuadrat kali X kuadrat menjadi 6X pangkat 4. Kemudian 6X kuadrat kali 3X menjadi 18X pangkat 3. Ini kali belakang, begitu seterusnya menjadi min 42X kuadrat. Demikian juga kembali lagi ke sini, min 5 kali X kuadrat dapat min 5 kuadrat, min 5 kali 3X dapat min 15X, min 5 kali min 7 dapat plus 35. Sedangkan yang belakang ini kita kalikan dapat 4X pangkat 4 dikali yang belakang dapat 6X pangkat 3, kita kalikan dapat min 10X kuadrat dikali dapat min 15X, terakhir 4 kali 2X dapat 8X dan 4 kali 3 dapat 12. Selanjutnya tinggal disederhanakan, mana yang kembar-kembar disatukan. Seperti ini ada 6X pangkat 4 ditambahkan dengan 4X pangkat 4 menjadi 10X pangkat 4 dan seterusnya ya, menjadi yang pangkat 3 dikumpulkan pangkat 3 semua 18. X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 3 menjadi 24X pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2 ini dikumpulkan, dijumlahkan semua, ini menjadi negatif 57X pangkat 2. Terakhir yang min 15X ditambah min 15X tambah 8X itu menjadi min 22X plus 47. Berikutnya soal yang ketiga, yaitu bentuk pembagian Y sama dengan 4X plus 5 dibagi 3X kuadrat min 2. Ini bentuk U per V, yang rumusnya adalah U aksen V dikurang V aksen dibagi V kuadrat. Berarti yang atas ini dianggap U, yang bawah dianggap V, sehingga nanti U aksennya adalah 4, ini V aksennya 6X. Selanjutnya tinggal dipasang saja ke rumusnya ya, yaitu U aksen V min V aksen dibagi V kuadrat. Seperti biasa tinggal diuraikan saja. Ini keluar 3X kuadrat dikali 4 dapat 12X kuadrat, ini dapat min 8, ini dimasukkan dulu menjadi 24, ini menjadi 30X. Kemudian yang bawah masih tetap saja. Selanjutnya ini keluar dari kurang menjadi min 24 digabung dengan 12X kuadrat menjadi min 12X kuadrat. Ini keluar jadi min 30X dan min 8. Soal yang keempat atau yang terakhir, yaitu turunan dari fungsi Y sama dengan 3X kuadrat min 4X min 5 pangkat 6. Ini adalah bentuk yang kelima, yaitu Y sama dengan U pangkat N, dimana turunannya adalah Y aksen sama dengan N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U-nya yang mana? U-nya adalah 3X kuadrat plus 4X min 5, sehingga kalau U-nya ini aksennya adalah turunan dari 3X kuadrat, yaitu 6X plus 4X menjadi 4 saja.
saja. Sehingga solusinya adalah menggunakan rumus Y aksen sama dengan N kali U pangkat N-1 kali aksen. Kemudian tinggal digabungkan yang bisa digabungkan. Kalau yang 6-1 ini menjadi pangkat 5, sedangkan 6x-4 dikalikan ke depan, dikalikan dengan 6. 6 ini tidak boleh masuk ke dalam kurung yang berpangkat besar. Tapi kalau dimasukkan ke 6x plus 4 boleh. Ini masuk ke yang 3x kuadrat plus 3x min 5 ini tidak boleh karena ada pangkat 5 ya, 6-1 pangkat 5. Sehingga boleh dikalikan di sini itu 36x plus 24 dikalikan 3x kuadrat plus 4x min 5 pangkat 5. Selanjutnya kita coba satu aplikasi dari turunan, yaitu berkaitan dengan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx yang melalui titik A, B adalah Y min B sama dengan M kali X min A. Sebagai catatan, A-nya ini disebut absis ya, A-nya ini disebut absis. Kemudian B-nya disebut ordinat. B bisa diperoleh dari FA, artinya rumus asalnya ini Y sama dengan X, X-nya diganti A. Sedangkan M-nya itu bisa dicari dari F aksen A atau turunan F, di mana X-nya diganti A yang disebut sebagai gradien. Sebagai contohnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus X min 4 pada titik yang berordinat 4. Ordinat 4 berarti B-nya diketahui sama dengan 4. Solusinya kita cari dulu turunan pertama. Dari Y sama dengan Fx yaitu X kuadrat plus X min 2. Kita cari turunannya yaitu Y aksen atau F aksen X. Turunannya menjadi 2X plus 1. Selanjutnya ordinat atau titik B tadi, ordinat B yaitu 4. Ordinat B sama dengan FA, nilainya sama dengan 4, bisa diperoleh dari atas ini ordinat. Sedangkan B-nya bisa dicari dari FA, yaitu setiap ada X diganti dengan A, sehingga X kuadrat diganti A kuadrat, X diganti A. Jadilah A kuadrat plus A min 6 sama dengan 0, yaitu min 2. 4-nya pindah luas ke kiri menjadi min 4. Min 2 dikurang 4 jadinya min 6. Setelah itu difaktorkan menjadi A min 2 kali A plus 3. Diberi A sama dengan 2 atau A sama dengan min 3. Sehingga ada dua absisnya, yaitu 2 dan min 3. Karena absisnya ada 2, maka nanti persamaan garis singgungnya juga ada 2. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu untuk A sama dengan 2. Untuk A sama dengan 2, nilai M-nya bisa dicari dari F aksen X, di mana X-nya diganti dengan 2. Berarti menggunakan rumus F aksen X tadi atau Y aksen, yaitu X-nya diganti 2, itu 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti M atau gradiennya diperoleh sama dengan 5. Tinggal dimasukkan saja ke rumusnya persamaan garis singgung, yaitu Y min B sama dengan M kali X min A. Y min B, B-nya tadi 4, M-nya diisi 5, A-nya diisi 2. Tinggal dimasukkan saja seperti ini ya. Kemudian disederhanakan. Ini X keluar dari 5X, min 2 keluar jadi min 10. Selanjutnya disederhanakan. Y sama dengan 5X, min 4-nya pindah luas, berarti min 4 jadi positif 4 dikurang 10 menjadi min 6. Dan untuk yang kedua, ketika A sama dengan min 3, berarti dapatlah gradien yang berbeda, yaitu M sama dengan F aksen min 3. Ini F aksen min 3. Diperoleh 2 kali min 3 yaitu min 6, ditambah 1 dapatnya min 5.
Setelah dapat gradien, ada absis, ada ordinat 4, tinggal dimasukkan ke rumus persamaan garis singgung. Ini saya kira cukup mudah, bukan? Ya, tinggal masukkan saja dan disederhanakan menjadi sama dengan min 5x min 11. Jadi ada dua persamaan garis singgung. Yaitu yang pertama tadi sama dengan 5x min 6 dan yang kedua y sama dengan min 5x min 11. Untuk selanjutnya tinggal tugas kalian yang akan kalian kirim ke Google Form. Ini ada 5 soal, kalian catat, dikerjakan di buku, terus di kertas yang rapi, kemudian difoto, beri nama tugas 01 nama siswa untuk dikirim ke Google Form yang akan Bapak berikan. Demikian, semangat belajar, berusaha untuk menambah ilmu dan yang relevan dari berbagai sumber. Semoga kalian sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.